Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga selundupkan buah pinang dan ganja, 2 warga Papua Nugini ditangkap tentara di perairan Jayapura. Diduga karena korsleting listrik, 4 toko di Fak-Fak terbakar. Pasokan dari daerah minim cabai di Pasar Hama di Jayapura mahal. Dua warga Papua Nugini bersama 3 warga Indonesia ditangkap karena menyelundupkan buah pinang dan ganja. Namun barang bukti ganja berhasil dibuang pelaku ke laut. Kelimanya ditangkap tentara saat melintas di perairan Skosai dengan menggunakan perahu cepat dari Papua Nugini menuju Jayapura Ahad kemarin. Dari tangan pelaku, petugas menyita 320 karung pinang dan 1 jeriken BBM, 1 unit longboat dan 1 unit motor tempel berkekuatan 40 PK. Serta 6 unit ponsel. 21 Mei 2022, tim reaksi cepat Satuan Patroli Lantamal 10 telah mengamankan 2 warga negara asing ING dan 3 warga negara Indonesia, di mana semuanya ini adalah pelaku pelanggar batas antara wilayah RI dan PNG, yang mana para pelaku ini menggunakan speedboat dan mereka tidak dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya. Jalur laut kerap kali dimanfaatkan para pengedar dari Papua Nugini untuk menyelundupkan ganja karena laut wilayah yang luas dan sulit terpantau. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Tiga toko yang menjual peralatan motor, baju dan helm, serta 1 rumah makan di Tanjung Wagom, Kabupaten Fak-Fak, Senin kemarin ludes terbakar. Kebakaran yang melahap 4 bangunan toko dan rumah makan ini diduga akibat korsleting listrik. Saat kebakaran aliran listrik dari PLN padam, lalu muncul percikan api berasal dari salah satu bangunan yang terbakar hingga menjalar ke bangunan di dekatnya. Api dengan cepat menjalar lantaran bangunan toko dan 1 rumah makan ini terbuat dari kayu dan mudah terbakar dan cepat membesar serta menyulitkan warga untuk memadamkan api. Selain itu, kondisi dipersulit karena di lokasi tidak ada sumber air. 1 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. 3 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Kebakaran membuat panik, warga berlarian dan berusaha menyelamatkan barang-barang mereka agar tidak ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Edi Musahidin melaporkan dari Fak-Fak, Papua Barat. Polisi akhirnya menangkap NP 38 tahun karena menganiaya istrinya hingga tewas pada 15 Mei lalu. Pelaku diringkus saat bersembunyi di hutan sagu, Jalan Kombah, Sentani, Senin kemarin. Wakapolres Jayapura Kompol Dedi Puhiri mengatakan pelaku sempat keluar untuk menggadaikan ponselnya dan ditukar dengan bahan makanan. Saat itulah polisi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Itu pelaku datang ke rumah makan Jam Gadang atau rumah makan Padang, tempat istri yang bersangkutan bekerja. Kemudian masuk ke kamar, di situ terjadi ribut. Jadi tanpa banyak bicara langsung yang bersangkutan ini melakukan aksi, ya, menusuk di situ sebanyak 3 kali, ya. Sebanyak 2 kali. Oke.
sehingga itu mengenai di bagian dada sebanyak 2 kali, kemudian di punggung korban ada 1 kali. Akibat dari penikaman tersebut mengakibatkan korban atau istri yang bersangkutan ini meninggal dunia. Kemudian setelah melakukan aksinya tersebut, pelaku ini langsung melarikan diri, jadi dia langsung lewat dari jalan Teken itu, perumahan itu, dia masuk ke dalam, sudah dia masuk hutan-hutan sagu sampai dia keluar di Komba. Jadi selama dia bersembunyi itu di sekitar jalan di Komba, jalan Komba, di situ ada pohon-pohon sagu, jadi yang bersangkutan ini malam kadang pagi kalau dia lapar dan lain-lain dia akan keluar ya di tempat-tempat yang dekat di situ. Kemudian kemarin waktu diamankan pas ada informasi dari masyarakat memang yang bersangkutan ini menggadaikan HP. Jadi setelah menggadaikan HP ada laporan seperti itu, Kasat Reskrim beserta tim rekan-rekan yang ada di Polres Jayapura ke TKP, kemudian masuk di hutan sagu itu ya, mencari, tapi sebelumnya masuk tidak dapat, kemudian bawa orang di kampung situ yang tahu jalan ke dalam masuk. Ditemukanlah yang bersangkutan ini ternyata di atas pohon. NP menikah resmi pada tahun 2002 dan dikaruniai 3 orang anak yang semuanya berada di kampung di Nusa Tenggara Barat. Kemudian berpisah dan kembali nikah siri dengan korban sejak Desember tahun 2021 lalu. Pelaku membunuh korban karena korban menolak untuk rujuk kembali. NP dijerat dengan pasal pembunuhan berencana karena sehari sebelum penikaman sempat menginap di salah satu hotel di Sentani dan sempat terekam kamera pengawas membeli sebilah pisau dapur di salah satu toko. NP terancam hukuman mati. Riantonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Harga cabai rawit di pasar tradisional Hamadi masih mahal. Cabai dijual Rp120.000 per kilogram. Harga cabai yang mahal disebabkan pasokannya minim dari luar kota, yakni Makassar dan Surabaya dan Manokwari. Penjual cabai di pasar Hamadi saat ini masih mengandalkan pasokan cabai lokal, seperti dari wilayah kota dan Kabupaten Kerom. Hasriani, penjual cabai, mengatakan mahalnya cabai sudah terjadi sejak Lebaran. Harganya berapa cabai? Sebelum Lebaran harganya 80, pas Lebaran 120, untuk sekarang ini 100.000. Untuk pasokan sendiri di pasar bagaimana untuk cabai? Masih kurang ya pasokan? Ya, masih kurang. Pun kadang ada kiriman dari luar, Manokwari. Iya. Dia kadang, tapi bedanya kalau dari Manokwari dia beda. Iya. Kalau ini kan lokal, Iya. dari Arso. Dari Arso ya? Harganya sekarang berapa, Bu? 100.000. Kalau cabai keriting? Keriting 60. 60 ya. Meski harganya mahal, cabai tetap diburu warga karena sudah menjadi kebutuhan dapur. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Akibat peralihan cuaca dari musim penghujan ke musim kemarau, BMKG wilayah 5 Jayapura memperkirakan bakal terjadi cuaca ekstrim. BMKG Jayapura memprediksi di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom bagian utara, Kabupaten Jayawijaya dan Merauke akan dilanda cuaca buruk dalam beberapa hari ke depan. Seperti biasa, kondisi tersebut akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun menurut BMKG hanya berlangsung singkat. BMKG meminta masyarakat waspada dan selalu memperhatikan kondisi lingkungan serta selalu memperhatikan informasi dari BMKG. Biasanya pada masa-masa peralihan ini memang masih terdapat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun durasinya cenderung cukup singkat. Juga di mana intensitas curah hujannya memang akan semakin menurun atau akan semakin berkurang untuk beberapa waktu ke depan hingga memasuki musim kemarau, yaitu di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Nah, sementara itu untuk prospek cuaca sepekan ke depan untuk wilayah Papua, pada umumnya cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, namun masih terdapat adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada beberapa wilayah di mana yang memiliki pola hujan yang sedikit berbeda
dengan wilayah zona musim yang tadi saya sebutkan, yaitu di wilayah Kabupaten Biak, kemudian di wilayah Kepulauan Yapen, Nabire, kemudian sebagian besar pegunungan tengah Papua, kemudian di wilayah Mimika, dan juga di wilayah Kabupaten Asmat. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi suatu waktu dan tetap selalu menjaga kondisi lingkungan juga. BMKG juga meminta nelayan agar waspada dan memantau informasi dari BMKG demi keselamatan selama melaut. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Teror penembakan di Kabupaten Puncak sangat berpengaruh terhadap aktivitas perkantoran di wilayah ini. Asisten 2 Kabupaten Puncak Darwin Tobing mengatakan pegawai pemerintah yang bertugas menjadi khawatir karena mengancam keselamatan mereka. Bahkan sebagian kegiatan dinas terpaksa dialihkan ke Timika dan Jayapura. Namun menurut Tobing, walaupun sering terjadi teror penembakan, sejumlah dinas tetap bekerja walaupun dalam kondisi takut dan waspada. Seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sampai saat ini masih tetap memberikan pelayanan kepada warga. Selain itu, ada pun Dinas Kesehatan. Untuk para pegawai Dinas Kesehatan yang bertugas di luar kota, pemerintah setempat telah menarik seluruh pegawai untuk melakukan aktivitas di tengah kota demi keselamatan pegawai tersebut. Memang kita akhir-akhir ini, terutama di tahun ini, itu sudah terjadi sejak awal dari Januari ya, hampir tiap bulan terjadi kejadian konflik antara KKB, terutama gabungan KKB dengan aparat ya. Yang lebih tragis sebenarnya bahwa korbannya itu tidak hanya aparat TNI, tetapi juga masyarakat sipil. Yang lebih membahayakan lagi, orang bukan karena di luar rumah gitu. Seperti misalnya peristiwa pada saat Samsat yang meninggal itu lagi ngopi-ngopi di teras rumah. Ini menjadi sebuah ancaman secara fisik buat kami semua, baik aparat pemerintah tapi juga masyarakat. Karena itu pelaksanaan pelayanan pemerintahan memang untuk beberapa OPD tetap bisa berjalan maksimal, terutama di Dukcapil, kemudian kesehatan juga jalan, meskipun rumah sakit yang sudah operasional sempat di awal-awal bulan April itu, tapi kemudian tidak melayani karena keamanan, kita akhirnya kembali ke puskesmas di tengah kota itu. Jadi artinya lain-lain seperti tetap jalan, meskipun dengan himbauan kepada seluruh masyarakat dan aparat pemerintah untuk tetap hati-hati dan waspada, karena pihak-pihak KKB ini juga sudah masuk ke dalam kota itu. Nah ini yang kita harapkan aparat TNI Polri bisa lebih tegas lagi. Darwin Tobing berharap TNI Polri lebih tegas dalam menangani kelompok yang dianggap sangat mengganggu aktivitas warga serta pemerintahan di Kabupaten Puncak. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di tengah kondisi pandemi COVID-19. Namun kebijakan tersebut hanya berlaku di ruangan terbuka yang tidak banyak orang. Di ruangan tertutup dan transportasi publik, masker masih wajib diberlakukan. Meskipun demikian, Jubir Satgas COVID-19 Papua Barat Arnoldus Tiniap meminta masyarakat bila berada di ruang publik padat dengan orang, masker wajib dikenakan dan protokol kesehatan tetap digalakkan. Jadi kalau sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, artinya kan kalau kita lihat kita secara bertahap kita mulai dari status pandemi, kita mulai turunkan tingkatan pandeminya. Mungkin ke depan kita akan mungkin ditetapkan endemi. Tapi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat artinya bahwa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kalau kita di luar ruangan itu berarti maksudnya bukan berarti pada saat kita di luar ruangan terus kemudian dengan banyak kerumunan masyarakat, tetap kita harus pakai. Ya, jadi bukan berarti di luar ruangan harus lepas masker, tidak. Jadi kita lihat dari situasi di mana misalnya pada saat kita ada berkomunikasi dekat dengan orang lain dalam satu kelompok yang lebih padat komunitasnya, kita harus pakai masker. Bapak, surat edarannya sudah keluar ke Bapak? Surat edarannya sudah dikeluarkan ke Bapak?
Yang di Papua Barat kita belum, tapi yang secara nasional sudah dikeluarkan. Bapak, untuk situasi pandemi di Papua Barat sudah ini? Ya, kita lihat dari data kita di bulan terakhir ya, secara berangsur-angsur kita sebenarnya semakin turun, kita punya data kasus. Berapa persen itu Bapak kalau? Sekarang kan persentase kesembuhan kita kan 98% ya. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw juga meminta para bupati dan wali kota terus memberikan perhatian penanganan pandemi COVID-19 di masyarakat. Walaupun saat ini angka positif COVID-19 menurun, penanganan COVID-19 serta percepatan vaksinasi tetap diprioritaskan selama ia menjabat Gubernur Papua Barat. Kita punya orang tua, tahu sama kita punya mama Magelang, tahu sama kita punya adik-adik kakak semua, perlunya vaksinasi itu. Jadi jangan ada yang mempelintir. Kalau kadang-kadang vaksinasi nanti membunuh masyarakat. Saya belum dengar di Papua Barat, tapi di Papua itu syarat dengan desas-desus isu-isu seperti ini. Kadang-kadang hindari vaksinasi. Jangan. Karena itu upaya pemerintah, upaya negara, bahkan di seluruh dunia untuk memperkuat ketahanan tubuh dari dalam. Ini yang sangat penting. Pemda Papua Barat juga meminta seluruh bupati dan wali kota menggencarkan vaksinasi di Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Mimika saat ini cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kantor Pengadilan Agama Mimika yang saat ini sering menangani kasus perceraian selama 4 bulan terakhir baru menangani sebanyak 64 kasus perceraian. Dibandingkan dengan tahun 2021, di periode yang sama ada 87 kasus yang harus ditangani Pengadilan Agama. Perceraian itu termasuk perkara gugatan. Nah, selain itu ada juga perkara harta bersama, kemudian ada perkara waris, permohonan penetapan ahli waris, permohonan asal-usul anak, dispensasi kawin, itu juga ada. Jadi perkara-perkara ceraian selain perceraian juga ada. Cuman yang paling banyak memang perkara perceraian. Ini 2021, kalau total perkaranya sih 1 tahun itu ada perceraian ada 193. Kalau 2021 bulan pertama itu 87. Kalau 2022 4 bulan pertama 63. Jadi ada penurunan ya? Iya, ada penurunan. Kalau penyebabnya yang paling banyak ini adalah bulan Mei 2022. Itu ada 5 yang sudah diambil akta cerainya. Kemudian 5-5-nya itu alasannya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Jadi pertengkaran itu. Hanya penyebab perceraian itu yang paling banyak memang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dan yang kedua itu ada meninggalkan salah satu pihak. Jadi pasangannya itu pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin, kemudian tanpa alasan yang jelas juga. Kalau tahun sebelumnya ada 87 perkara perceraian, kalau tahun ini ada 63. Jadi lumayan ada 24 selisih. 12. Jadi bulan ini ada 12 perkara masuk perceraian. Jadi ada 75 per bulan Mei, 23 Mei. Jumlahnya ada 242 perkara totalnya 250, itu 193-nya itu perceraian. Dalam kasus perceraian itu, pengadilan juga telah berusaha melakukan mediasi untuk para pasangan suami istri agar bisa kembali akur. Tahun 2021, Pengadilan Agama berhasil mendamaikan 35 pasangan, sedangkan di tahun 2022 baru 4 perkara yang diselesaikan dengan damai. Kasus perceraian di Papua paling banyak terjadi di Mimika dan sebagian besar disebabkan masalah ekonomi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Ratusan pembalap berjibaku di medan motor cross atau trail adventure Pasmar 3. Mereka harus melintasi jalan berlumpur, menembus sungai dan bukit. Medan yang cukup sulit ini tidak menyurutkan pembalap untuk terus memacu kendaraannya. Komandan Pasmar 3 Sorong Brigjen Marinir Rudi Sulistianto mengatakan kejuaraan balap motor ini diselenggarakan untuk memperkenalkan Pasmar 3 kepada masyarakat dan juga membangkitkan olahraga sepeda motor dan mobil di Papua Barat. Kami membuat berbagai macam event kegiatan olahraga, baik olahraga internal maupun yang kita gelar secara open atau eksternal. Ada off-road, kemudian mood racing off-road, dan hari ini kita melaksanakan adventure trail, di mana di adventure trail ini kami fokuskan kegiatan di dalam kesatrian kami, dan syukur alhamdulillah pesertanya hampir 200 orang Mbak sekarang. Dan mudah-mudahan dengan yang kegiatan yang kita laksanakan, masyarakat luas khususnya yang di Papua Barat semakin mengenal satuan kami, mengenal kesatrian kami, dan tentunya bermanfaat untuk pertumbuhan olahraga motor maupun mobil di Papua Barat. Seperti itu. Kemudian ini titik-titiknya di mana dengan hadiahnya? Titik-titiknya kita ada semuanya di dalam sini. Ada kita menyiapkan 5 checkpoint sebagai kontrol untuk para crosser, baik itu kontrol untuk apabila terjadi sesuatu di jalan, kerusakan mesin maupun ada kecelakaan. 200 peserta mengikuti acara ini, sebagian pembalap datang dari sejumlah wilayah di Papua. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambi.